Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Fendo Ardiansyah dengan NIM 400403236300029 dari TRO kelas A. Di sini saya akan menjelaskan apa sih itu dasar-dasar dari ROS 1 dan ROS 2 yang telah didapatkan yaitu dari materi pada sesi 1 dan sesi 2. Oke, selanjutnya yaitu yang pertama yaitu pengenalan dari ROS 1 dan ROS 2 itu sendiri. ROS atau Robot Operating System merupakan framework open source yang menyediakan library dan tools untuk membangun aplikasi robotika modular dan terdistribusi. ROS 1 dirilis tahun 2008 menggunakan komunikasi berbasis TCP/IP dan banyak digunakan dalam riset dan prototipe. Kemudian ROS 2 adalah rekonstruksi dari ROS 1 yang mulai dikembangkan pada tahun 2014 dengan dukungan middleware DDS atau Data Distribution Service, mendukung kebutuhan industri, real-time system, dan multi-platform. Komunitas global saat ini sedang melakukan transisi dari ROS 1 ke ROS 2, dan ROS 1 nanti akan mencapai end of life atau masa terakhirnya yaitu pada tahun 2025. Selanjutnya yaitu ada arsitektur ROS. Di sebelah kiri ini merupakan arsitektur dari ROS itu sendiri, yang dimana kamera interface kemudian akan mengirimkan data menjadi image processing dan ditambah dengan motion logic menjadi robot blending, dan yang terakhir yaitu robot interface. Kemudian arsitektur ROS itu sendiri ada 3 yaitu Node, Package, dan Meta Package. Selanjutnya apa sih itu dari Node, Package, dan Meta Package itu sendiri? Yang pertama itu dari Node itu sendiri adalah executable tunggal dalam sistem ROS. Setiap node menjalankan satu fungsi khusus seperti membaca sensor, mengontrol aktuator, dan memproses data. Selanjutnya, apa sih itu package? Package adalah kumpulan file kode, konfigurasi, dan dokumentasi yang membentuk modul fungsional dalam ROS, digunakan untuk mengorganisasi proyek dalam mempermudah deployment. Dan yang terakhir, meta package. Meta package adalah package spesial yang hanya mendefinisikan dependensi terhadap package lain tanpa mengandung kode. Progres pembelajaran ROS mencakup instalasi, pembuatan workspace, penambahan resource, pembuatan package, node komunikasi antar node, topik, ROS, dan executable. Selanjutnya yaitu ada jenis-jenis ROS itu sendiri. Yang pertama ada ROS 1 sendiri, ada lunar, melodic, noetic, dan EOL ini end of life maksudnya dari ROS 1 itu sendiri. Kemudian yang kedua ada ROS 2 itu jenisnya yaitu Arden, Foxy, LTS, dan Galactic. Selanjutnya workspace system. Workspace ROS terdiri atas 3 direktori utama, yaitu ada SRC, build, dan install. SRC merupakan tempat menyimpan source code dan package, dan build berisi file hasil kompilasi sementara, dan install berisi file yang sudah siap digunakan sistem ROS. Selanjutnya build system. Proses build menggunakan call con build tool default ROS 2 bersama Amen build system berbasis CMake. Build dilakukan dari root workspace, kemudian file setup bus hasil build harus disort agar sistem ROS mengenali package tersebut. Disarankan menggunakan terminal terpisah khusus untuk proses build agar menghindari konflik environment. Package dan struktur file. File penting dalam package yaitu package XML yang mendefinisikan metadata seperti package, maintainer, license, dan dependensi. Dan CMake list txt yang berisi instruksi untuk membangun kode menggunakan CMake dan Amen. Package dapat digunakan menggunakan ROS 2 package script dengan opsi menambahkan dependensi dan nama kode awal. Konsep dependensi dalam package XML mencakup build dependent, exec dependent, build tool dependent, dan test dependent, dan sebagainya. Selanjutnya, node dan eksekusi. Node ROS dapat ditulis dalam C++ dengan RCL CPP atau Python dengan RCL-PY. Contoh program dasar mengenai C++ melibatkan inisialisasi ROS, pembuatan node, dan pencetakan informasi menggunakan logger. Untuk menjalankan kode, untuk menjalankan node digunakan perintah ROS 2 run nama package, nama executable. Nah, node aktif dapat diperiksa dengan ROS 2 node list dan detailnya dengan ROS 2 node info, nama node. Selanjutnya apa sih itu dari topik, message, dan quality of service. Topik adalah saluran komunikasi
opsional yang digunakan untuk streaming data secara asinkronus antara publisher dan subscriber. Message adalah tipe data yang dikirimkan dalam topik, dapat berupa tipe dasar, array, atau nested message. Banyak publisher dan subscriber dapat dihubungkan pada topik yang sama. Komunikasi bersifat loosely coupled. Kemudian yang terakhir adalah quality of service. QoS adalah fitur di ROS 2 untuk mengatur bagaimana topik bekerja, buffering, retry, dan deadline, durabilitas, dan sebagainya. Selanjutnya yaitu ada service. Service adalah komunikasi dua arah yang mirip fungsional call dengan komponen request dan response. Digunakan untuk tindakan yang bersifat deterministik dan tidak kontinu, seperti perintah, move to position, atau compute inverse kinematic. Di ROS 2, service dapat dipanggil secara asinkronus dengan mekanisme future dan callback. Service dibuat dengan file .srv yang mendefinisikan struktur data, permintaan, dan respon. Selanjutnya yaitu action. Action digunakan untuk proses panjang atau kompleks yang membutuhkan umpan balik selama eksekusi. Terdiri dari 3 bagian: goal, feedback, dan result. Cocok untuk tugas seperti pergerakan robot, perencanaan lintasan, manipulasi, dan sebagainya. Server action menyediakan callback untuk eksekusi, monitoring status, dan penanganan pembatalan. Klien dapat mengirim goal, menerima umpan balik berkala, dan mengambil hasil akhir. Perbandingan message, service, dan action. Kelebihan dan kekurangan. Dari message itu sendiri, untuk kelebihannya itu cepat, real time, cocok untuk sensor. Namun kekurangannya tidak ada konfirmasi penerimaan. Kemudian di service, kelebihannya yaitu ada konfirmasi dan deterministik. Kekurangannya tidak efisien untuk komunikasi sering. Dan action, kelebihannya yaitu mendukung umpan balik dan pembatalan. Kekurangannya lebih kompleks dan verbose. Kemudian launch file. Launch file adalah script Python atau HTML yang digunakan untuk memunculkan banyak node sekaligus, mengurangi kebutuhan menjalankan node satu persatu secara manual. Contoh perintah yaitu launch ros.action.node launch kemudian launch action, declare launch, argumen, dan nama programnya. Kemudian include launch description dan titik. Launch file dapat mengatur namespace, argumen konfigurasi, parameter node, group, dan kondisi timer untuk peluncuran terjadwal. Kemudian yang terakhir yaitu parameters. Parameter adalah data konfigurasi yang melekat pada node. Contoh yaitu IP address, batas kecepatan, posisi awal, dan sebagainya. Parameter dapat disetel melalui YAML, YAML, CLI, class param, atau langsung dari kode C++ menggunakan API RCL, CPP, parameter. Parameter bersifat scope per node dan tidak bisa diakses jika node tidak aktif. ROS 2 juga mendukung parameter dinamis dengan sistem callback untuk menangani perubahan nilai secara live. Oke, mungkin cukup sekian presentasi dari saya mengenai ROS 1 dan ROS 2 pada sesi ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.